Kalau sampai di bulan Rajab, bulan Sya'ban, sudah dekat ke Ramadan, maka mereka bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hadis di sini. Hadis pertama yang sahih, hadis kedua kekuatannya dhaif, tapi yang dhaif orangnya sekalipun doanya tidak bermasalah. Yang pertama, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, mohon hadirkan Ramadan kepada kami. Saat hilalnya kelihatan, mohon berikan kepada kami rasa tenang untuk menjalani puasa. Mohon berikan kepada kami kenyamanan dalam menjalaninya. Kuatkan kami ya Allah untuk menjalani rukun Islam di dalamnya. Dan mohon berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk ikhlas menjalaninya karenamu saja. Itu hadis yang pertama, hadisnya sahih. Setiap akan dekat Ramadan, para ulama bermohon kepada Allah agar memiliki kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Kenapa? Pintu surga dibentangkan. Bapak Ibu bisa bayangkan, sahabat berdoa, tabi'in berdoa, ulama berdoa. Anda sahabat bukan, tabi'in bukan, ulama juga belum. Anda tidak berdoa, Anda yang aneh. Dua, ada kalimat hadis yang sangat populer. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pernah dengar hadis ini? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Hadis ini secara sanadnya dhaif karena diriwayatkan oleh seseorang yang tertuduh seringkali berbuat yang tidak pantas. Sekalipun doanya itu tidak bermasalah. Jadi kalau Bapak Ibu berdoa dengan doanya tidak salah. Tapi kata ahli hadis, jangan kemudian diposisikan sebagai hadis karena hadisnya bermasalah. Contoh, kalau saya berdoa begini sekarang. Ya Allah, mohon berikan keberkahan pada saya di bulan Sya'ban ini. Dan berikan saya kesempatan untuk bisa puasa di bulan Ramadan. Boleh? Benar doanya? Nah, itu terjemahannya dalam bahasa Arab. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, terjemahannya persis dengan kalimat tadi. Cuma kalau saya katakan, ini hadis dari Nabi. Benar tidak? Nah, itu yang bermasalah. Tidak setiap doa-doa yang baik mesti disandingkan pada Nabi SAW. Jadi kalau Anda ingin baca doanya, tidak ada masalah. Baca saja karena doanya baik. Tapi kata para ulama hadis, hati-hati memosisikannya sebagai hadis karena diduga ada hadis yang bermasalah di situ. Paham sampai sini? Baik. Nah, sekarang saya kembalikan lagi, kita masuk pada inti bahasannya. Ayat tadi masih ingat turun di bulan apa? Sya'ban. Tanggal berapa? Hari apa? Tahun berapa? Bulan Sya'ban itu bulan ke-6 atau bulan ke-7? Yang 6 angkat tangan. Yang 7? Masya Allah. Bukan bulan ke-6, bukan bulan ke-7. Bulan ke-8. Masya Allah. Belum ditulis, sudah kelihatan. Bulan Sya'ban, bulan ke-7. Cita-cita masuk surga. Saya hapus dulu ya. Boleh saya hapus? Bismillah. Ini materi penting ya, saya tuliskan. Saking pentingnya susah dihapus tuh. Jazakallah khair. Baik, saya agak cepat. Lihat sini. Tadi sahabat saat ayat itu turun, bahagia tidak? Saat surah Al-Baqarah turun, ayat 183, ayat puasa turun, bahagia tidak? Bahagia. Senang tidak? Kenapa? Bukan karena puasanya akan diperintahkan semata, tapi cara membacanya ada pintu-pintu surga dibuka di situ. Ada amalan akan bertambah. Semakin bertambah amalan, peluang masuk surga semakin cepat. Karena itu, supaya orang semakin semangat, semakin benar ibadahnya, maka ketika Allah turunkan ayat ini di bulan Sya'ban, bulan ke-8. Ramadan bulan ke-9. Artinya ayat ini turun sebulan sebelum datangnya Ramadan. Apa yang Nabi lakukan di antara jeda sebulan ini, itu yang kita turunkan menjadi materi kita pada siang hari ini sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Ayatnya turun di bulan ke-8, puasanya diperintahkan pada bulan ke-9. Ini Sya'ban, ini Ramadan. Saat diturunkan di bulan 8, perintahnya di bulan 9, apa yang dikerjakan oleh Nabi di jeda 1 bulan ini sebagai petunjuk pada umatnya pada saat itu.
Supaya umatnya semangat, menyiapkan amalan-amalan, dan bisa kemudian mempersiapkan diri memasuki bulan Ramadan. Itu yang coba kita turunkan, dan nanti kita berikan istilah yang disematkan ulama sampai dengan kekinian. Saya agak cepat. 1. Tersebut dalam hadis riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau menyebutkan, ma ra'aitu, bima makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan puasa secara sempurna 30 hari illa fi Ramadan. Wa ma ra'aitu, dan saya tidak pernah menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak menunaikan puasa sunnah illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Pertama, saat tiba bulan Sya'ban, Nabi meminta kepada para sahabat untuk membiasakan diri menunaikan puasa sebagai persiapan masuk ke bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin menyiapkan diri Ramadannya baik, semangat ibadahnya, mengejar pintu surganya, rumus pertama dari Nabi sebelum masuk Ramadan, biasakan dulu untuk menunaikan puasa sunnah di bulan Sya'ban. Poinnya. Apa pentingnya puasa di bulan Sya'ban? Kata para ulama, Nabi SAW mencontohkan pada kita, puasa di bulan Sya'ban, salah satu tujuannya sebagai persiapan adaptasi menuju bulan Ramadan. Karena kalau orang tidak pernah puasa sebelumnya, apalagi puasa yang berturut-turut selama kurang lebih 30 hari, maka tubuhnya cenderung tidak siap untuk menunaikan puasanya. Sehingga ketika masuk Ramadan, lambat penyesuaiannya, berkurang amalannya. Kata keterangan medis, orang-orang yang terbiasa menyesuaikan diri dengan puasa, maka pergerakan tubuhnya akan menyesuaikan dengan pola makan dan minumnya. Anda tidak biasa puasa, maka kecenderungan badan akan lemas, ujung-ujungnya, maaf, hanya memilih tidur dalam keseharian. Baru sahur, sudah tanya, kapan buka? Padahal baru sahur. Menjalani dari subuh sampai dengan ke zuhur, tidur banyak dilakukan. Dari zuhur sampai dengan asar, Masya Allah, jeda waktunya 3 jam, tidurnya 2 jam. Dari asar sampai dengan maghrib, jeda waktunya 2 jam, tidurnya 1 jam. Kalau orang-orang tidak biasa menunaikan puasa, maka bawaannya ketika masuk puasa, minimal tubuhnya tidak siap menunaikan puasanya. 2, saya agak cepat. Nabi mengajarkan memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban agar memberikan kesempatan pada orang-orang yang baru baligh, baru masuk Islam, baru mulai puasa, dia bisa memiliki kebiasaan yang kuat sehingga jadi ajang latihan sebelum masuk ke bulan Ramadan. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengajarkan anaknya puasa, jangan diajarkan saat Ramadannya kalau tiba dia sudah balik pada masanya. Sekarang 1439 Hijrah. Anak bapak, anak ibu sudah balik. Ramadan tahun ini wajib dia puasa. Kapan mengajarkannya? Bulan Sya'ban latih dengan puasa. Sekarang sudah masuk tanggal berapa Sya'ban? 13 Sya'ban. Baik, silahkan. Sekarang harinya hari Ahad. Besok misalnya hari Senin. Yuk ajarkan puasa sehari dulu. Senin, bismillah. Jangan dulu tambah dengan Kamis. Kalau anak baru menjelang balik, tidak pernah puasa, dia minta buka misalnya hari zuhur, boleh silahkan buka. Besoknya minta puasa lagi. Dia buka asar, tidak ada masalah. Hari Rabu dia puasa lagi. Dia buka menjelang maghrib, tidak ada masalah. Begitu Kamis dia puasa, bukanya maghrib. Jumat, Sabtu, Ahad istirahat. Senin puasa lagi, sampai maghrib. Selasa puasa lagi, sampai maghrib. Begitu tiba Ramadan, tubuhnya sudah terbiasa menunaikan puasa sampai dengan maghribnya. Itu tujuan Nabi, mencontohkan pada kita memperbanyak puasa Sya'ban sebelum datangnya Ramadan. Hati-hati. Ini penting disampaikan karena ada sebagian besar kita terbiasa menunaikan puasa di bulan Rajab tapi lupa dengan puasa di bulan Sya'bannya. Sehingga ketika Rajabnya dia puasa bahkan banyak puasanya, ditinggalkan puasa Sya'bannya, tubuhnya kembali lagi pada kebiasaan semula. Datang Ramadan tidak siap tubuhnya dengan puasa Ramadannya. Saya pernah ada di Sumedang itu. Dengar cerita dari kawan.
Begitu teman cerita, ada preman kemudian tobat, Pak. Setelah tobat dia masuk Ramadan. Dia kerjakan puasa. Siang-siang kebiasaannya masih berlaku, jalan inspeksi pasar. Tiba-tiba masuk waktu zuhur, setelah sholat dia keluar masih ada yang buka warungnya. Itu luar biasa, Pak. Semangatnya datang ke warung itu, dia langsung pukul meja. Ini kawan kami sendiri yang ceritakan. Begitu dipukul, mana yang punya warung? Datang yang punya warung, wajahnya agak tegang. Begitu sampai di depannya dia katakan, apa Anda nggak punya toleransi ya? Kan di luar banyak yang puasa. Ini bagus kalimatnya. Bukan yang puasa toleransi pada yang tidak puasa. Yang tidak puasa toleran pada yang puasa. Jangan ditukar kalimatnya. Lihat kalimatnya. Apa Anda tidak toleran sama yang puasa ya? Kalau mau buka, buka saja. Cuman pakai tirai di luarnya. Supaya yang di luar tidak melihat langsung makanannya. Masya Allah. Preman taubat langsung ingatkan. Begitu siap dia ke belakang, dia ambil tirai. Tutup warungnya. Begitu ditutup, yang preman ini keluar lagi, lihat kanan kiri, masuk lagi ke dalam. Pak, es teh manis 1 ya. Es teh manis 1 ya. Bukan cuman kita yang kaget, yang punya warung lebih kaget lagi. Kenapa? Karena tubuhnya belum terbiasa menahan lapar, melewati batas duhurnya. Jadi begitu masuk zuhur karena tidak biasa puasa sebelumnya, tidak kuat dia siang-siang es teh manis 1. Jadi kalau kita kembalikan pesan Nabi ini, ada kesempatan ke depan insya Allah selama kurang lebih 15-16 hari, ayo kita biasakan puasa. Rajab puasa, bagus, karena ada hadisnya. Bahkan ayatnya ada. Quran surah ke-9, ayat 36. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ada 4 bulan yang kita boleh puasa hurum. Silahkan perbanyak, boleh. Salasa mutawaliyat, kata Nabi. 3 berurutan. 1, Dzulqa'dah bulan ke-11. 2, Dzulhijjah bulan ke-12. 3, Al-Muharram bulan pertama. 4, Rajabun Mudhar bulan yang ke-7. Jadi kalau Anda ingin puasa bulan Rajab, boleh, ada hadisnya. Anda puasa Al-Muharram, boleh. Anda puasa Dzulqa'dah, boleh. Anda puasa di bulan Dzulhijjah, selama Anda tidak berhaji, Anda boleh. Silahkan. Tapi ingat, jangan lupa, ada puasa yang disunnahkan menjelang Ramadan. Namanya puasa Sya'ban. Jadi mohon izin, insya Allah, bagi yang belum terbiasa, ayo kita biasakan saat masuk bulan Sya'ban, adaptasi puasa menjelang bulan Ramadan. Siap insya Allah? Baik. 2, saya agak cepat. Saat masuk bulan Sya'ban, saya agak sedikit cepat. Nabi sudah mengajarkan pada umatnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk menyiapkan agenda-agenda Ramadan. Untuk menyiapkan amalan-amalan Ramadan. Awas, hati-hati. Hati-hati. Ini petunjuk penting dari Nabi. Saat sebelum tiba Ramadan, Nabi meminta bahkan pada umatnya untuk menyiapkan amalan-amalan Ramadan. Agenda-agenda Ramadan. Ini prinsip penting dari Nabi. Bahkan ada Quran khusus, ayat khusus yang diturunkan untuk kebiasaan seperti ini. Quran surah Al-Insyirah. Dari ayat kelimanya. Teruskan sampai dengan ayat terakhirnya. Di 2 ujung ayat akhirnya, perhatikan kalimatnya. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرَغَبْ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Kalau Anda sudah tuntas mengerjakan pekerjaan yang ini, siapkan pekerjaan yang berikutnya. Anda akan masuk di waktu apa? Harinya hari apa? Orang Islam yang baik, kata Quran, sebelum masuk pada harinya, dia sudah siapkan dengan amalannya. Bahkan sholat pertama kita disebut sholat apa? Sholat pertama yang kita kerjakan disebut sholat apa? Subuh. Apa artinya subuh? Oh, ini yang jadi masalah nih. Masalah. Semua nama sholat, termasuk gerakannya, termasuk bacaannya, itu ada artinya, Pak. Dari mulai takbir sampai dengan salam. Dan Nabi mengajarkan semua artinya, dari berdiri sampai salam. Dan hebatnya, kalau Anda benar mengerjakan itu, nanti ada 5 jaminan dalam Quran yang diberikan hanya pada orang sholat. Yang tidak sholat, tidak akan dapat itu. Lain waktu nanti kalau ada acara lagi, saya uraikan 5 turunan itu. Hebatnya, Abdurrahman bin Auf. Anda kenal Abdurrahman bin Auf?
Kenal. Luar biasa. Cuma di Rembang ada yang kenal Abdurrahman bin Auf. Luar biasa. Belum ditulis sudah kelihatan. Sya'ban bulan ke-7. Abdurrahman bin Auf kenal. Cita-cita masuk surga. Abdurrahman bin Auf belajar pelajaran fikih solat. Baru berdiri begini, berdiri. Diajarkan oleh Nabi, ini makna berdiri ini begini. Praktekkan oleh kamu. Beliau seorang pedagang, seorang pengusaha. Diajarkan makna berdiri oleh Nabi. Begitu diajarkan hijrah ke Madinah, saat hijrah hartanya semua dirampas, dipraktekkan saat di Madinah prinsip berdiri pengajaran dari Nabi. Ketika dipraktekkan 3 bulan di Madinah, jadi orang paling kaya nomor 3 di Madinah. Ketika sampai setahun, dari pelajaran berdiri dalam sholat, jadi orang paling kaya nomor 1 di Madinah. Yang kapaknya saja terbuat dari emas. Anda bayangkan. Cuma pelajaran berdiri. Ternyata semua bacaan-bacaan sholat, semua gerakan sholat, dari awal sampai akhir, itu bukan gerakan semata. Ada makna di dalamnya. Di lain waktu saya tunjukkan. Atau di akhir nanti, saya berikan simulasi khusus. Kenapa takbirnya mesti begini? Kenapa sejajar dengan bahu? Kenapa ada yang di daun telinga? Kenapa tangan menutup yang kiri? Kenapa tempatnya menutup dada? Kenapa berdirinya tegak? Kenapa kakinya selebar bahu? Kenapa rukunya sejajar? Kenapa kalau sujud 7 bagian yang menempel? Itu ada maknanya semua. Dan para ulama menuliskan di buku-buku mereka. Nah, teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu, saya kembalikan. Subuh itu seakar dengan kata asbah. Asbah itu artinya sesuatu yang sudah siap dengan rencana. Wasubhi idza tanaffas. Kalau sudah tiba waktu subuh, kita itu harus sudah siap dengan pekerjaan berdasarkan nafas yang keluar dalam diri kita. Matahari keluar, tumbuh-tumbuhan mengeluarkan oksigen, semua beraktivitas. Kalau subuh tiba, kita mesti punya rencana apa yang mau kita kerjakan di hari itu. Jadi bedanya orang Islam dengan orang yang belum beriman, begitu tiba waktu subuh, dia sudah punya rencana yang jelas apa yang mau ia kerjakan di hari itu. Jam 7 saya kerjakan apa? Jam 8 saya di mana? Zuhur saya sholat berjamaah di mana? Asar saya kerjakan apa? Maghrib saya sholat di mana? Isya saya kumpul di mana? Semuanya terencana dengan baik. Orang yang tidak pernah punya rencana, minimal tidak akan teratur pekerjaan dan aktivitasnya. Silahkan cek di kantor, ada rencana pekerjaan. Di sekolah ada kurikulum yang diatur. Kalau di sekolah saja punya kurikulum, kenapa hidup Anda yang panjang tidak punya kurikulumnya? Kalau di kantor ada tata pekerjaan, kenapa pekerjaan Anda di dunia tidak punya tataannya? Makanya salat pertama disebut dengan subuh, supaya kita diminta setiap hari siapkan rencana, siapkan rencana. Ramadan lebih besar. Orang yang tidak punya rencana di bulan Ramadan, maka kegiatan amalannya cenderung tidak teratur. Ingin tarawih, tarawih. Tidak ingin, tidak. Ingin tarawih, tarawih. Begitu final bolanya, Liverpool bisa bertemu dengan Madridnya, Masya Allah ditinggalkan tarawihnya. Saya tidak pernah nonton bola Pak, tidak ada kerjaan. Cuman saya tahu kemarin Liverpool menang 5-2 lawan Roma. Muhammad Salah 2 gol 2 assist. Saya tahu pelatihnya Jurgen Klopp. Ya Jurgen Klopp sebelumnya di Borussia Dortmund. Saya tahu itu. Cuman saya nggak pernah nonton, nggak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan. Ya Madrid kemarin menang 2-1 lawan Munchen. Ya Madrid dilatih oleh Zidane. Ya Munchen kemudian dilatih oleh Heynckes. Heynckes itu sebelumnya pensiun dia dari Munchen, digantikan Ancelotti. Ancelotti pindah kemudian ke Chelsea, tidak berhasil dibalikin lagi ke Munchen, dipecat di Munchen, ganti lagi sama Heynckes. Saya hafal itu. Ya, saya hafal. Tapi saya nggak pernah nonton. Nggak ada kerjaan. Manchester City kemarin juara. Pep Guardiola pelatihnya. Pep Guardiola sebelumnya di Barcelona. Barcelona sebentar lagi jadi juara di liganya dia. Cuman dia dipukul kemarin oleh AS Roma. 3-0 dia kalah waktu di Roma. Saya hafal itu. Hafal. Arsene Wenger pensiun, saya tahu itu. Ya, saya tahu Arsene Wenger pensiun. Ya, akan bertemu MU sekarang beberapa dekat waktu lagi. Ya, dan MU kemarin menang 2-1. Akan menuju Piala Inggrisnya. Dan akan bertemu kemungkinan besar dengan Tottenham Hotspur. Saya tahu itu. Cuman saya nggak nonton. Karena kerjaan. Yang Anda ini bola hafal, tapi amalan Ramadan tidak hafal. Ini yang jadi masalah. Sampai Rossi kemarin kalah saya tahu. Sebelumnya senggolan dia dengan Marquez. Marquez yang nyenggol. Rossi start dari 19, Marquez dari 18. Sekarang hubungannya tidak bagus waktu di Argentina kemarin. Kemudian kalah, Marquez nomor 1 lagi, Rossi nggak finish. Saya hafal itu, cuman saya nggak nonton. Itu. Jadi tidak ada kerjaan kita, cuman kita baca iya. Baca supaya menambah wawasan. Tapi kalau Anda kebanyakan baca yang demikian, lupa dengan ibadah itu yang salah. Jadwal bola tertata rapi, jadwal puasa tidak ada jadwalnya. Bagaimana Anda bisa menunaikan puasa dengan baik? Karena itu sunnah yang kedua, Nabi mengajarkan sebelum masuk Ramadan,
keluarkan kurikulum amal Ramadan. Apa saja yang dikerjakan siang dan malamnya. Maka disinilah ada 3 amalan. Ini kita turunkan. Ada 3 amalan yang diajarkan oleh Nabi untuk disiapkan oleh setiap orang beriman sebagai persiapan menuju bulan Ramadan. Saya agak cepat. Nanti Bapak Ibu setelah ini dibuat jadwal amalan dari Nabi ini. Kalau tidak percaya silakan. Ramadan tahun ini Bapak Ibu buat jadwalnya. Setelah itu kemudian tekuni amalannya. Maka saya pastikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala Ramadan tahun ini amalan kita akan lebih teratur dan beda dengan tahun-tahun sebelumnya. 1. Tidak cukup dengan amin, kita lihat dulu. Amalan pertama, salat. Salat. Ayo lihat sini. Masih ingat tadi di Al-Baqarah ayat 3? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Saya tuliskan ya. Kalimat salatnya mesti ditulis seperti ini. Saya tuliskan. Kalau beda dengan tulisan saya, berarti ada sesuatu yang kurang tepat di mushafnya. Tahan sebentar. Saya tuliskan. Kelihatan insyaallah? Belum saya tulis. Saya tulis dulu baru kelihatan. Alif lam sad lam waw ta marbutah. Seperti ini. Awas hati-hati. Nanti ada yang tulisan salatnya begini. Alif, lam, sad, lam, wawu. Di atasnya fathah tegak, tak marbutah. Ada yang kedua. Alif, lam, sad, lam, wawu. Alif, tak maftuhah. Seperti ini. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala salawat. Tulisannya begini. Bukan begini, tapi begini. Nanti ada yang ketiga. Alif, lam, sad, lam, alif, ta. Seperti ini. Taib. Sudah? Kalau ditulis seperti ini, yang paling atas, alif, lam, sad, lam, alif, ta. Itu artinya 1 kali sholat. Sekali saja. Setunggal. Itu ya. Ya, kulo saged apa itu ya? Bisa bahasa Jawa sedikit-sedikit ya. Sedikit-sedikit. Baik. Niki pinten Bu? Ya, oh, ya. Dari kasih tahu saged kirang boten. Saged Mas. Nah, sudah itu udah nggak bisa bicara lagi tuh. Sampai situ aja. Baik. Yang kedua, saya turun ke bawah dulu yang ini. Alif, lam, sad, lam, waw, alif, ta maftuhah. Terbuka begini. Kalau disebutkan bentuk begini, itu artinya al-jam'ul mahdud. Bentuk jama' tapi terbatas. Tidak boleh lewat, tidak bisa kurang. Jama' banyak tapi dibatasi. Nah, dalam bahasa fiqih, kalau ada yang seperti ini, alif, lam, sad, lam, waw, alif, ta maftuhah, itu artinya sholatnya sholat fardu, sholat wajib. Baik, sholat wajib itu berapa waktunya? 5. Baik. Boleh kurang dari 5? Tidak. Boleh lebih dari 5? Tidak. Salat fardu cuma 5. Anda kurang, Anda salah. Lebih daripada 5, Anda terlampau soleh. Cuma 5. Nabi aja salat fardu 5 waktu. Anda mau 6. Anda kurang sehat di situ. Ya. Lihat sini. 5. Nah 5 itu jama' atau tunggal? Jama'. Tapi jamaknya tidak boleh lewat, tidak boleh kurang. Yang tidak boleh kurang, tidak boleh lewat itu disebut dengan jam'ul mahdud. Jamak yang terbatas. Anda temukan kalimat seperti ini, itu maksudnya sholat fardu. Contoh, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Hafidhu ala salawat. Jaga waktu-waktu sholat. Apa yang dijaga? Maksudnya sholat fardu. Jangan sampai tertinggal. Jangan sampai lewat. Jangan malas-malasan. Karena yang fardu ini hukumnya wajib. Dikerjakan dapat pahala, tertinggalkan, sengaja meninggalkan dapat dosa. Dikerjakan masuk surga, amalnya soleh. Ditinggalkan sengaja berpeluang neraka, amalnya salah. 5 waktu. Tapi kalau yang begini, alif, lam, sad, lam, waw, ada fathah tegak di atasnya.
ada ta marbutah, maka disebut dengan jama' ghairul mahdud. Bentuk jama' yang tidak ada batasnya. Melebihi salat fardu. Bilangannya lebih daripada yang fardu. Yang fardu berapa rakaat tadi? 5. Kalau lebih daripada salat fardu disebut salat apa? Bukan. Bukan, jangan mengarang. Pelajaran mengarang cuma ada di bahasa Indonesia. Dalam ibadah tidak boleh. Ini pertama kali saya ceramah di Rembang ini. Kita buat perjanjian ya. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Nah, itu paling gampang. Malaikat ditanya wallahu a'lam. Quran surah 2 ayat 32. Sahabat ditanya Allah wa rasuluhu a'lam. Anda malaikat bukan, sahabat bukan. Masya Allah, ngarang. Tim, sini. Lihat baik-baik. Salat yang di atas salat fardu disebut salat apa? Oh, tidak ada salat wallahu a'lam. Silahkan cek di kitab fikih, tidak ada babu salat wallahu a'lam. Tapi yang ada babun nawafil, jama' dari kata nafilah. Yang lebih daripada salat fardu disebut dengan salat nafilah. Hukumnya disebut dengan sunnah, maka dikenal dengan istilah salat sunnah. Di kitab fikih disebut dengan babun nawafil. Bab salat-salat nafilah disebut dengan salat sunnah. Lihat sini. Kalimat salat yang disebutkan bentuknya yang ini yang tengah. Saat masuk Ramadan, ternyata Nabi meminta kita bukan hanya memaksimalkan yang fardu, tapi yang ditekankan salatnya justru salat-salat yang sunnah. Silakan Anda cek. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitabus Siyam, nomor hadis 37. Haddatsana an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah itu nama aslinya Abdus Syams. Abdus Syams tadinya Persia, Majusi. Pindah ke Kristen. Begitu pindah Kristen tidak puas. Mendengar ada Nabi di Madinah, datang ke kota Nabi, Masya Allah. Begitu melihat Nabi pertama kali dengan senyumnya, lembut bicaranya, akhlaknya mulia, langsung mengikrarkan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Dirubah namanya kemudian dari Abdus Syams menjadi Abdurrahman. Awas hati-hati. Ini petunjuk dari Nabi, orang Islam itu bukan hanya bagus ibadahnya, tapi akhlaknya mulia. Karena itu di antara nama Nabi disebut Muhammad. Bentuk superlatif dari kata Mahmud, mubalaghah. Orang yang mulia akhlaknya, 4 kali disebutkan di Quran. Quran surah 3 ayat 144, Quran surah 33 ayat ke-40, Quran surah 47 ayat kedua, dan Quran surah ke-48 ayat 29. Muhammad. Disebut dengan nama Muhammad, menunjukkan sikapnya yang mulia, akhlaknya yang baik. Kalau ditambah dengan ya, Muhammadi pengikutnya. Kalau ditambah dengan tak, namanya taknya diikutkan kepada sifatnya. Yakni nisbah, taknya sifat. Kalau digabungkan jadi Muhammadiyah, artinya orang-orang yang mau mengikuti akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kalau di sini ada jam'iyah, ormas Muhammadiyah. Ada anggotanya, ada pimpinannya. Kalau akhlaknya tidak seperti akhlak Nabi SAW, dia belum Muhammadiyah. Nabi Muhammad itu lembut. Kalau ada orang Muhammadiyah kasar, dia belum Muhammadiyah. Nabi Muhammad itu penuh dengan senyuman. Kalau ada orang Muhammadiyah banyak cemberut, dia bukan Muhammadiyah. Anda siapa? Muhammadiyah? Bukan. Anda bukan Muhammadiyah. Anda dia, bukan Muhammadiyah. Setiap Anda melekatkan kalimat Muhammad, ada kelembutan di dalamnya. Makanya kalau ada orang Islam mengaku umat Nabi Muhammad kasar sikapnya, ada yang salah dalam sikapnya pada saat itu. Saya pernah berada di Lampung, Pak Bupati. Waktu kejadian bom di Jalan Tamrin itu. Meledak bomnya, heboh kemudian se-Indonesia. Posisi saya kemudian ke Lampung, orang Lampung tanya, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya waktu itu sedikit merenung, saya katakan, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Jadi ada beda, Pak. Kaidahnya lain. Dan jihad itu ada kaidah-kaidah yang tidak bisa setiap orang merusak di sekitarannya tanpa kaidah yang dibenarkan. Jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah bukan di jalan
tamrin, bukan di jalan Rembang, bukan di jalan Lasem, tapi ada kaidah-kaidah yang harus dibenarkan di dalamnya. Kembali kepada tadi, Abdurrahman begitu masuk Islam, dikenal dengan Abdurrahman bin Sakhar, kata Nabi, sayangi semua makhluk di sekitaranmu. Bukan hanya manusia, pepohonan sayangi, jangan rusak, jangan sikat, jangan hancurkan tumbuhan. Hewan sayangi, lindungi. Begitu keluar dari majlis Nabi, beberapa waktu kemudian bertemu dengan seekor anak kucing. Kucing ada dua dalam bahasa Arab. Yang pertama kucing jinak disebut dengan kittun. Kucing rumahan. Kittun diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi kitty. Muncul kemudian Hello Kitty. Kucing rumahan. Jadi bantal, jadi spray di kasur. Ya. Itu hello. Jadi kitty itu dari bahasa Arab. Sama dengan kopi, kohwa. Sugar, gula dari sukar. Banyak dari bahasa Inggris diserap kemudian dari bahasa Arab asalnya. Dari bahasa Indonesia lebih banyak lagi. 60% kurang lebih itu diambil dari bahasa Arab. Makanya orang Indonesia itu cepat bisa bahasa Arab. Dan bahasa Arab itu mudah Pak. Saya katakan gampang, paling gampang semuka bumi. Saya pernah tinggal di 5 negara di Arab. Itu saking mudahnya, gampangnya bahasa Arab, anak-anak segini bisa bahasa Arab. Tuh. Saya lewat, ya Syekh, kaifa haluk? Kata anak-anak tuh, saking gampangnya itu. Jangan bilang orang Arab, karena unta ribuan tahun di Arab, tidak bisa bahasa Arab. Beo rembang, ajak ke Arab, latih 3 hari. Assalamualaikum, kaifa haluk? Bisa. Jadi kalau kita mau belajar, kita bisa, beo aja bisa. Kenapa kita tidak? Kenapa nyampe ke beo? Ya, balikan sini. Kucing kedua, kucing liar. Kucing liar itu disebut dengan hurrah namanya. Hurratun, hak besar. Anaknya disebut dengan Hurairah. Begitu melihat anak kucing kecil kehilangan induknya, liar dia, maka ditolong oleh sahabat Abu ini, Abdurrahman, diambil oleh beliau, maka dipraktekkan hadis Nabi tadi. Malam kedinginan diselimuti, lapar disuapi, dan dibawa dimasukkan ke dalam kantong jubahnya setiap beraktivitas. Satu kali berpapasan dengan Nabi di jalan, keluar anak kucing kecilnya. Begitu keluar disebutlah pada saat itu, Anta Abu Hurairah. Kamu bapaknya anak kucing kecil. Kalau ada orang sayang pada kucing, tidak seperti kamu. Seperti ayah sayang kepada anaknya. Disuapi, dibawa, dirawat, dilindungi. Abu Hurairah. Ada bapak rapat bawa anak kucing? Pak Bupati pernah rapat bawa anak kucing? Tidak. Jadi peluang jadi Abu Hurairah sudah tertutup. Yang belum ada Ummu Hurairah. An Abi Hurairah, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyampaikan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, lihat kalimatnya. Kenapa saya kisahkan tadi? Maksud saya, kalau Anda menemukan hadis kalimatnya Abu Hurairah, jangan cuma diingat namanya, diingat kisahnya bahwa nama Abu Hurairah melekatkan nama kasih sayang dengan sesama. Begitu baca Abu Hurairah, oh berarti ini ada pengajaran pada saya. Saya mesti berkasih sayang. Saya mesti menyayangi binatang. Saya mesti menyayangi sesama. Menyayangi tetangga dan sebagainya. Taib. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang bisa memaksimalkan sholat di bulan-bulan Ramadan. Hadis ini menunjuk tentang sholat tarawih. Sedangkan tarawih hukumnya sunnah. Siapa yang bisa memaksimalkan sholat sunnah. Sholat qiyam. Malamnya Ramadan. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dikerjakan dengan penuh iman. Dikerjakan serius. Istighfar kepada Allah. Perhatikan. Anda yang memperbanyak sholat di bulan Ramadan berpeluang mendapatkan ampunan dari semua dosa yang pernah dikerjakan. Cuma bulan Ramadan yang saat Anda mengerjakan sholat sunnah, dikerjakan sholat sunnah, istighfar pada saat itu, dosa-dosa Anda diampuni seketika. Ramadan. Tahan. Fokus sini. Siapa tadi yang mengaku banyak dosanya angkat tangan? Masya Allah. Yang tidak ngangkat saking banyaknya berat diangkat ya. Tanya. Lihat sini. Ada peluang dosa bapak dan ibu, saya, kita, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi kalau mau dirinci iseng-iseng, bikin buku catatan dosa. Begitu dibuat, keluarkan dari kepala dulu. Contoh, dari kepala mata. Saya tanya pada bapak ibu. Dari mulai balik sampai dengan sekarang. Jangan dulu baliklah. Hari ini aja baru bangun, sudah berapa kali mata berdosa? Berapa kali lihat gambar yang tidak diperkenankan? Saya tanya sebentar nih. Bapak fungsi mata apa? Melihat. Ibu fungsi mata apa? Tuh, melihat. Bukan melihat. Kalau cuma melihat, kambing pun melihat. Apa bedanya mata kita dengan mata kambing?
Elang pun melihat. Mata elang lebih tajam dibanding mata kita. Elang naik ke udara, naik ke atas. Bukit Sunan Bonang tuh naik tuh ke atas persujudan. Naik. Anak ayam kelihatan di bawah. Anda naik ke udara pakai pesawat anak sendiri gak kelihatan. Mata elang lebih tajam daripada kita, tapi mata elang tidak dihisab. Mata kita yang tidak lebih tajam dibandingkan elang dihisab oleh Allah, dihisab. Quran surah 17 ayat 36, paling kanan sebelah bawah. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Hei, hati-hati, jangan ikuti segala hal yang tidak ada dasar pengetahuannya. Karena pendengaranmu, pandanganmu, dan apa yang kamu pikirkan akan dihisab oleh Allah. Ditanya, mata dari bangun tidur saja, berapa kali mata Anda salah lihat? Silahkan cek. Begitu buka handphonenya, dilihat mau buka WA yang muncul iklan. Masya Allah, begitu dibuka iklan yang tidak bagus. Turun ayat. Quran surah 24 ayat 30 untuk laki-laki. Ayat 31 untuk perempuan. Kullil mu'minin. Katakan pada pria-pria beriman yang sudah punya kunci surga. Yaghuddu min absarihim. Jangan kamu tutupi kunci surgamu. Ayo, palingkan dari dosa matamu. Kalau melihat yang tidak baik, ahli surga itu memalingkan mata. Palingkan. Bahkan disebutkan di Ali Imran ayat 133, begitu dipalingkan dia istighfar. Wasari'u ila maghfirah, dia bergegas istighfar. Begitu melihat, astagfirullah, salah. Dan gak ada jedanya, gak ada jeda. Astagfirullah. Astagfirullah. Ada. Langsung. Astagfirullah, masuk. Dan sudah gak diulang lagi. Setelah itu dia palingkan, hilangkan gambarnya. Pertanyaan saya, dari mata aja berapa kali dosanya? Telinga, berapa kali kemudian salah dengar? Lisan, berapa kali Anda bergibah? Lisan, berapa kali mencela orang lain? Saya tidak, Ustadz. Alhamdulillah. Tidak seperti dia tuh. Sehariannya begitu. Tuh berapa kali salah. Sampai ke ujung kaki. Ada peluang. Cuma Ramadan. Yang lainnya tidak ada. Cuma Ramadan. Ramadan Anda kerjakan sholat. Begitu Anda kerjakan. Anda istighfar pada saat itu. Bermohon ampunan pada Allah. Lihat kalimat Nabinya. Hadisnya sahih. Di Al-Bukhari nomor hadis 37 Kitabus Syam. Kata Nabi. Ghufira lahu ma. Maknya mausul. Menunjuk pada semua. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni semua dosa-dosa yang pernah ia kerjakan sebelumnya. Karena itu, fokus sebelum masuk Ramadan, keluarkan semua jenis salat sunnah yang pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Anda turunkan siang sampai malamnya. Misal, saya agak cepat ya. Ini saya masih ada waktu? Masih ada waktu. Baik, teruskan ya. Baik, belum jam 11.36, 250.000 lumayan. Lihat sini, fokus. Bismillah. Salat sunnah. Siang sampai malam. Saya agak baca cepat rumusnya. Misal, ada dua jenis yang harus dimaksimalkan. Satu rawatib. Rawatib. Jumlahnya 12 rakaat. Disebutkan di hadis riwayat At-Tirmidzi. Nomor hadis 414. Saya baca cepat. Man shalla itsnatai asyrata rak'atan. Siapa yang salat 12 rakaat. Fi yaumin walailatin, di siang dan malamnya, mengiringi waktu salat fardu siang malam. Arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Di sebelum zuhur itu boleh ada salat 4 rakaat, Pak. Teknisnya bisa 4 langsung atau 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kemudian setelah itu rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelahnya. 6. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. 8. Rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. 10. Wa rak'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum fajar, sebelum subuh. 12. 12 rakaat pertama. Kalau Anda kerjakan ini, bukan hanya ada peluang kebaikan. Perhatikan sini. Bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Yang konsisten mengerjakan 12 rakaat ini selama hidupnya, maka Allah akan buatkan baginya satu rumah di surga khusus. Siapa yang sudah punya rumah di surga boleh angkat tangan. Masya Allah. Baik. Kalau merasa belum punya rumahnya, bangun dari sekarang. Bahannya diberikan. Ayo, 2 rakaat sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 setelah zuhur, 2 ba'da maghrib, 2 ba'da isya. Kalau ingin tambahan lagi, silahkan. Maaf, sebelum asar, qoblal asar. Ada salat sunnah? Ada atau tidak? Yang bilang ada angkat tangan. Yang tidak angkat tangan. Ya Allahu a'lam. Tayyib. Sebelum asar ada 4 rakaat.
Dalilnya di Abu Daud. Abu Daud itu nama aslinya Sulaiman. Dari Sijistan. Dikenal dengan Sulaiman As-Sijistani. Hafal 500.000 hadis. Dengan matannya, dengan sanadnya. Jadi hafal redaksi hadisnya, hafal orang-orang yang meriwayatkan sampai ke Nabi. Saking mudahnya hafalannya, disebutkan ini dhaif, ini maudhu', ini munkar, ini matruk, ringan. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kalau dulu ada Nabi Daud bisa melunakkan besi dengan tangannya, maka ini Abu Daud bisa melunakkan hadis dengan lisannya. Maka sejak saat itu dikenal dengan nama Abu Daud rahimahullah. Abu Daud, nomor hadis 1257. Rawinya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bunyi hadisnya, lihat kalimatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ra'an shalla qabla al-'ashri arba'an. Allah akan menurunkan rahmat kepada seseorang yang mampu menunaikan salat 4 rakaat sebelum salat asar. Sebelum maghrib, ada salat sunnah? Berapa rakaat? 2 apa 4? Baik, yang bilang ada angkat tangan. Yang tidak, yang tahu dalilnya angkat tangan. Saya berikan hadiah langsung. Sallu qabla al-maghrib liman syi'ta. Di hadis apa itu, Pak? Di hadis lupa. Taib. Enggak apa-apa kalau sudah lupa, suka enggak ingat itu wajar. Taib. Betul. Itu ada di Abu Daud, Pak. Nomor hadis 1258. Rawinya sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, cuma beda satu hadis dengan yang tadi. Kalimat hadisnya qalu bima ma'na qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Shallu qabla al-maghrib rak'ataini wa la tattakhidhuha sunnatan." Silahkan salat 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan dibiasakan. Lihat, wa la tattakhidhuha sunnatan, tapi jangan dibiasakan. Orang bertanya, apa maksud kalimat Nabi jangan dibiasakan? Kata para ulama hadis, maksudnya ini menunjukkan waktu maghrib itu pendek sekali. Kalau waktunya begitu pendek, bagus ya tidak perlu sholat sunnah. Dari mulai adzan sampai ke iqamah cepat dilangsungkan. Tapi kalau menemukan situasi yang orang belum datang, ada kegiatan tertentu seperti tawaf di Masjidil Haram. Begitu Anda adzan, orang masih tawaf, orang banyak tawaf, Anda sudah baca Quran, Anda sudah zikir. Daripada mengerjakan perbuatan tidak karuan atau yang tidak bermanfaat, ambil handphone, hadap ke Ka'bah, ceklik, menunggu masjid, menunggu salat maghrib di Masjidil Haram. Ria. Begitu ria batal amalan. Daripada demikian kenapa tidak salat 2 rakaat? Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau Anda ke masjid, datang sendiri, buka pintu sendiri, nyalakan lampu sendiri, azan sendiri, nunggu sendiri, belum ada orang yang datang. Salat. Ditunggu 5 menit belum datang, salat. 10 menit belum datang, salat sebelumnya, doa. Tidak ada yang datang 20 menit, Anda qomat sendiri. Anda jadi imam sendiri. Jadi makmum sendiri. Matikan lagi lampu masjid sendiri. Keluar lagi sendiri. Pahalanya semua untuk Anda sendiri. Luar biasa. Subuh kebanyakan melakukan itu. 4.19 tidak ada yang datang. Masya Allah. Nanti jam 9:14 azan lagi di masjid. Orang-orang banyak yang datang. Begitu banyak yang datang mereka marah kepada Anda. Gila kamu, azan kok jam segini. Katakan pada mereka, kalian yang gila. Tadi subuh saya azan, gak pada datang. Sekarang saya azan, kenapa pada datang? Ayo balikan. Ini qabla al-maghrib. Qabla al-isya, ada salat? Ada 2 rakaat. Ma bainal adzanaini rak'atan. Di antara 2 azan dengan iqamat boleh salat 2 rakaat. Jadi silahkan maksimalkan. Maaf, selama bulan Ramadan saya sarankan pada Anda, jangan cukupkan dengan yang fardu. Semua jenis sholat sunnah kerjakan, buru. Karena pahalanya beda dengan hari biasa. Saya berikan rahasia ya. Ini di antara kita saja. Saya serius. Lihat sini. Buka kitab Siyam. Karya Imam Al-Bukhari. Nomor hadis yang pertama. Paling kiri sebelah atas. Itu disebutkan. Pahala amalan di bulan Ramadan itu beda dengan hari biasa. Yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min adli. As-siyamu li wa ana ajzi bihi. Orang puasa meninggalkan makan, tinggalkan minum, tinggalkan syahwat hanya untukku. Maka aku berikan pahala khusus. Aku yang langsung berikan pahalanya. Tidak ada ukuran yang sama dengan hari biasa. Wal hasanatu bi asyri amthaliha.
Dan pahalanya paling minimal itu satu kebaikan 10 kali lipat dari hari biasa. Saya ambil contoh begini. Bapak sholat sekarang zuhur. Begitu sholat itu pahalanya 10. Dalilnya Quran surah ke-11 ayat ke-114. Aqimis sholata tarafain nahar wa zulafan minal lail innal hasanati yudhibna sayyi'at. Di ayat ini sholat disebut dengan hasanah. Tafsirkan di Quran surah ke-6 ayat 160. Man jaa bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan dapat 10 gambarannya. Salat disebut hasanah, orang kerjakan hasanah dapat 10. Ramadan beda, sekali salat kali 10 lagi kali lipat hari biasa. Jadi kalau Anda salat di sekarang dapat 10, Ramadan kali 10 lagi. Jadi kalau Anda tinggalkan sekali kesempatan salat di bulan Ramadan, Anda kehilangan banyak kesempatan mendapatkan pahala pada saat itu. Tapi bagian terakhir pada nomor pertama. Bagian terakhir, nomor pertama. Tenang, masih ada 10 nomor. Lihat sini. Bagian terakhir, nomor pertama. Ada satu jenis sholat yang saat Anda kerjakan, bukan hanya menghadirkan pahala, tapi seketika dosa Bapak Ibu bisa diampuni seluruhnya sampai malam itu. Jadi kalau Anda sedang sholat, kemudian sujud, Anda lakukan amalannya, meninggal saat sujud itu, diampuni dosa Anda, semuanya bersih, punya amalan sholat, seketika insya Allah masuk surga Anda. Lihat sini amalannya. Saya akhiri dulu. Al-Bukhari, nomor hadis 37. Saya cepat. Amalannya kita kenal dengan nama sholat tarawih. Tarawih. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang menunaikan qiyam Ramadan, salat di malam-malam Ramadan. Malam Ramadan. Hati-hati. Anda tidak kerjakan ini, kata Al-Quran, tidak sempurna Ramadan Anda. Tidak sempurna. Quran surah kedua ayat 187. Di pertengahan ayat, paling kanan pertengahan. Lihat. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian saat Ramadan nanti sempurnakan puasa Anda dengan mengerjakan amalan di malam harinya. Di antara tafsirnya. Ada beberapa tafsir dari kalimat ini, di antara maknanya, kerjakan amalan malamnya. Karena itu kalau ada orang puasa, malamnya tidak tarawih, sah puasanya. Cuma pahalanya tidak sempurna. Keutamaannya tidak sempurna. Tapi persoalannya ketika Anda disebutkan, mengerjakan sholat ini, kalimat nabinya tidak pernah menyebutkan tarawih. Kalimat nabinya, qama, kerjakan dengan sempurna sholat malam Ramadan itu. Bagaimana kesempurnaannya? Nah, ini yang mau saya bahas. 3 kalimat saya turunkan. Setelah ini kita cukupkan untuk sementara waktu.